Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel 1001 Film untuk membahas alur cerita Soul Land episode 186. Setelah di minggu lalu kita membahas alur cerita Soul Land episode 185, di video kali ini kita akan membahas alur cerita Soul Land episode 186. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Tangsan dan kawan-kawan setelah mengalahkan Raja Harimau Paus Iblis Orca, dan kali ini mereka akan melanjutkan ujian Dewa Laut tahap kelima. Tanpa basa-basi, yuk simak videonya. Eits, tapi sebelum lanjut, tetap support channel 1001 Film agar terus berkembang dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Melanjutkan episode sebelumnya, pada episode kali ini Xin langsung memperlihatkan di aula kerajaan Tiandou yang sedang membahas kejamnya penyerangan Kekaisaran Roh dalam merebut kekuasaan melawan Kekaisaran Tiandou. Pada saat ini, kota Barak, kota Suotuo, dan beberapa kota lain sudah diserang oleh Kekaisaran Roh dan ini membuat Ning Fengzi terkejut. Xiu Beng pun lalu memberikan perintah untuk menghadapi kekejaman Kekaisaran Roh dengan cepat dan langsung menyuruh pengawal untuk memanggil Master untuk masuk ke istana. Sesaat setelah itu, Xin pun berubah ke istana Kekaisaran Roh. Di sana Bibidong menyuruh Siwe untuk membawa satu kelompok Master Roh untuk membereskan kota Gengsin yang awalnya dihalangi oleh para pandai besi di kota itu. Setelah itu, Bibidong lalu memerintahkan Nana untuk memperkokoh penjagaan dari masing-masing negara pengikut dengan mengutus beberapa orang yang kuat ke sana. Lalu dengan berat hati Nana meninggalkan aula sambil memikirkan Tang Yin atau Akang Tangsan sudah mencapai tahap apa kemampuannya sekarang. Lalu, Xin pun berubah di saat Tangsan telah berhasil menguasai cahaya Dewa Laut dan sudah ditunggu oleh Mubai dan kawan-kawan. Cahaya emas yang begitu menyilaukan membuat Xiao Bai membungkuk untuk memberikan hormat dan memanggil Tangsan dengan sebutan Tuan. Dengan sebutan itu membuat Tangsan heran dan bertanya pada Xiao Bai kenapa ia memanggilnya seperti itu. Lalu Xiao Bai pun menjawab tidak semua orang dapat memiliki cahaya Dewa Laut dan menjadi kandidat penerusnya. Dengan jawaban Xiao Bai tersebut membuat Mubai dan kawan-kawan pun tertawa terbahak-bahak. Lalu setelahnya, Xiao Bai pun menyuruh Tangsan untuk menyerap cincin roh Raja Orca tersebut. Ia mengatakan bahwa, dengan kultivasi ratusan ribu tahun cukup menghasilkan teknik roh yang sangat kuat. Namun Tangsan mempersilahkan Shang Shang terlebih dahulu untuk menyerap cincin roh dari Orca yang berhasil ia bunuh, karena Tangsan berpikir bahwa Shang Shang telah lama mencapai tembok kultivasinya. Sesaat Shang Shang melakukan penyerapan cincin roh hitamnya, Tangsan pun maju untuk melakukan penyerapan cincin roh Raja Orca. Tanpa basa-basi Tangsan pun menuju ke jasad Raja Orca tersebut, namun sebelum itu ia telah diperingatkan oleh Xiao Bai untuk berhati-hati dalam penyerapan cincin roh itu karena kekuatan Raja Orca sangatlah keras. Dan benar saja di dalam penyerapan cincin roh tersebut, Tangsan habis-habisan diserang oleh Raja Orca karena sang Raja Orca tidak akan tunduk oleh Tangsan atau Dewa Laut. Hampir tenggelam di dalam dendam Harimau Paus Iblis pada alam bawah sadar Tangsan, terdengarlah suara Xiao Bai untuk menyuruh Tangsan menggunakan cahaya Dewa Laut supaya dapat menyerap cincin roh serta mengalahkan Raja Orca tersebut di dalam alam bawah sadarnya. Seketika cahaya emas yang muncul di dahinya pun menyilaukan dan membuat sebuah rantai emas yang mengikat Raja Orca tersebut lalu menyatu dengan Tangsan. Akhirnya setelah penyerapan cincin roh ke-8 Tangsan yang berwarna merah selesai, di saat itu pun Tangsan mendapatkan tulang roh ratusan ribu tahun yang menjadi tulang roh kaki kirinya. Lalu disusul oleh Shang Shang yang sudah menyelesaikan penyerapan cincin roh kelimanya dan meningkat pesat menjadi level 55, ini membuat Mubai bertanya-tanya kalau untuk Tangsan setelah menyelesaikan penyerapan cincin rohnya sampai ke tahap apa. Setelah itu, Xin pun berubah pada saat Kekaisaran Roh menyerbu ke tempat asosiasi pandai besi di kota Gengsin. Di sana diperlihatkan pembantaian habis-habisan oleh beberapa sekte dari 7 sekte baru yang dipilih oleh Kekaisaran Roh. Namun, banyak orang yang berhasil kabur dari serangan itu dan pergi dari sana melewati hutan. Salah satu yang berhasil selamat yaitu Silong dan Tainuo anak dari Titan. Banyak masyarakat di sana sudah diungsikan untuk meninggalkan kota pandai besi tersebut, karena mereka berpikir bahwa tidak akan bisa melawan Kekaisaran Roh,
walaupun dalam kekuatan penuh serta dengan dukungan senjata rahasia sekte Tang sekalipun. Lalu scene pun berubah pada Mubai dan kawan-kawan. Di sana mereka tampak sedang berkultivasi sambil menunggu Tang San menyelesaikan kultivasi sesaat setelah penyerapan cincin roh ke-8-nya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang, segera Mubai dan kawan-kawan pun beranjak mendekati Tang San. Tanpa banyak basa-basi, Mubai pun langsung menanyakan tentang level berapa kekuatan roh Tang San sekarang. Sebelum Tang San menjawab pertanyaan Mubai, seketika ia menunjukkan terlebih dahulu cincin roh ke-8-nya yang berwarna merah dan setelah penyerapan cincin roh ke-8-nya, Tang San sudah berlevel 83 dan hampir mendekati level 84. Lalu, Tang San pun memberikan instruksi agar segera menyelesaikan ujian mereka dan sesegera mungkin kembali ke daratan. Sesaat setelah itu, Mubai pun langsung mengeluarkan kartu ujian kelima Dewa Lautnya dan mengetahui bahwa pada ujian kelima ini mereka harus menantang salah satu 7 penjaga menara suci dan menyelesaikannya dalam 72 jam dengan batas waktu 1 tahun. Sedangkan untuk Tang San, ia harus mengalahkan 7 penjaga menara suci dalam waktu 3 hari dengan batas waktu 1 tahun. Tak lama setelah itu, datanglah Xiao Bai yang hendak membantu Mubai dan kawan-kawan dengan menawarkan bantuan untuk berlatih bersama serta memberikan informasi untuk memahami kemampuan para penjaga 7 pilar suci. Xiao Bai menjelaskan, bahwa 7 penjaga pilar suci sangatlah kuat dengan urutan naga laut sebagai yang terkuat, lalu disusul oleh ikan lanset, delusi laut, kuda laut, hantu laut, bintang laut dan wanita laut. Dulu, saat Balai Roh Pelindung menerobos Pulau Dewa Laut, mereka bertujuhlah yang berperan besar pada perlawanan itu dan berhasil memukul mundur pasukan Balai Roh Pelindung. Setidaknya 2000 pasukan Balai Roh Pelindung mati dalam pertarungan itu dan hingga kini Aula Wuhun tidak berani lagi untuk melakukan penyerangan ke Pulau Dewa Laut. Mendengar cerita Xiao Bai, Oscar pun lalu ragu akan menang melawan salah satu penjaga pilar suci tersebut walaupun ia harus menggunakan sosis cermin sekalipun. Namun dengan reaksi Oscar yang pesimis, Mubai dan kawan-kawan pun berencana untuk membuat sebuah rencana yang matang untuk melawan 7 penjaga pilar suci tersebut. Tang San lalu menawarkan rencananya walaupun taruhannya akan mengurangi hadiah mereka masing-masing. Rencananya, Tang San akan melawan beberapa penjaga pilar yang akan teman-temannya hadapi. Lalu setelah penjaga pilar tersebut kelelahan maka Mubai dan teman-teman akan menantang kembali penjaga pilar tersebut. Namun, Su Suqing menolaknya pada saran Tang San tadi. Ia mengatakan bahwa biarkan mereka menantang beberapa dari penjaga pilar suci, lalu setelah itu barulah Tang San dapat menantang 7 penjaga pilar suci tersebut. Dengan begitu, mereka semua dapat lulus dalam ujian kali ini. Mubai mengatakan, pada ujian keempat banyak mengandalkan kekuatan Tang San dan pada ujian kali ini biarkan Mubai dan kawan-kawan yang akan membantunya. Pada ujian Oscar, Tang San akan membantu saat ujian tersebut dan untuk yang lain mereka akan bekerja sama, namun tanpa bantuan dari Tang San. Dari sana mereka telah sepakat dengan rencana tersebut lalu scene pun berubah di Aula Dewa Laut yang memperlihatkan Bosaisi dan 7 penjaga pilar suci. Bosaisi mengatakan kepada 7 penjaga pilar suci, agar tidak memberikan pengampunan dalam ujian Dewa Laut tingkat kelima, dan semua penjaga pilar suci pun setuju akan arahan Bosaisi tersebut. Akhirnya, episode 186 ini pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita Soul Land episode 186. Nantikan episode-episode Soul Land selanjutnya hanya di channel 1001 Film. Dan tetap support channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.